Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Maulana Ridwan dengan NIM I0112411148 dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menganalisis satu kasus nyata terkait penegakan hukum di Indonesia dan menyampaikan perspektifnya berdasarkan peran sebagai pengacara atau kuasa hukum. Saya mengambil contoh kasus sengketa lahan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, melibatkan pemilik ruko yang merasa dirugikan setelah lahan yang mereka beli sejak tahun 2007 dengan sertifikat hak milik atau SHM sah dieksekusi berdasarkan keputusan pengadilan. Pihak yang memenangkan sengketa adalah Andi Basomatutu mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut meski ada tuduhan bahwa dokumen SHM yang digunakan adalah palsu. Hal ini memunculkan dugaan adanya mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum untuk merugikan pihak lain. Strategi hukum yang dilakukan sebagai pengacara pembela. Sebagai pengacara yang membela pihak yang dirugikan dalam kasus ini, beberapa strategi hukum yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, membuktikan pemalsuan dokumen. Langkah pertama adalah membuktikan bahwa jika SHM yang digunakan oleh Andi Basomatutu adalah palsu, ini bisa dilakukan dengan menghadirkan bukti yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak sah secara hukum. Misalnya dengan mendatangkan saksi ahli atau bukti lain yang mendukung klaim pemalsuan dokumen. Yang kedua, mengajukan keberatan atau banding. Menggugat putusan yang sudah ingkrah jika ada bukti baru yang dapat membatalkan putusan tersebut. Misalnya, jika ditemukan adanya dokumen baru yang membuktikan bahwa Andi Basomatutu tidak berhak atas tanah tersebut, bisa diajukan banding atau permohonan pembatalan eksekusi lahan. Yang ketiga, gugatan perdata untuk pembatalan eksekusi. Jika eksekusi lahan sudah dilakukan, langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan eksekusi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajukan bukti baru atau membuktikan bahwa proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan yang salah atau tidak sah. Yang keempat, melibatkan komisi yudisial atau ombudsman. Untuk memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan dengan adil, pengacara bisa melibatkan komisi yudisial dan ombudsman untuk menyelidiki adanya ketidakadilan dalam proses persidangan seperti penghilangan bukti atau keberpihakan hakim terhadap satu pihak. Yang terakhir atau yang kelima adalah desakan kepada pemerintah. Mengingat adanya dugaan mafia tanah yang terlibat, pengacara bisa mendesak pihak pemerintah seperti presiden untuk membentuk tim pencari fakta yang independen untuk menyelidiki kasus ini dan mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab dalam pemalsuan dokumen dan praktik mafia tanah. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia dengan dugaan mafia tanah dan pemalsuan dokumen. Pengacara pembela dapat menggunakan berbagai strategi hukum untuk memperjuangkan hak lain, termasuk membuktikan pemalsuan dokumen dan mengajukan banding atau gugatan. Terima kasih.